Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi hadir lagi di hadapan Anda dan saat ini saya sedang berada di Bandar Udara Jalaluddin Gorontalo. Dan saat ini juga saya sedang berada dengan ibu-ibu penjual duduli atau dodol yang biasa dijadikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Nah, selain oleh-oleh, bahan dasar dari dodol ini juga 100% alami. Selain menjadi makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh, dodol ini juga menjadi panganan untuk hajatan-hajatan yang ada di sini. Dan juga tentunya menjadi makanan khas budaya Gorontalo. Seperti apa pembuatan dan juga produksinya? Yuk ikuti terus jalan-jalan kita di Kabar Gorontalo Sepekan. Mitra Kominfotik, seperti janji saya, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat produksi dodol yang ada di Reksonegoro. Nah, di belakang saya salah satu UMKM tempat pembuatan dodol. Seperti apa cara pembuatannya dan bahan-bahan apa saja yang mereka gunakan? Yuk terus ikutin saya. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan perwakilan Forkopimda melakukan inspeksi di sejumlah distributor, toko dan pasar pada Selasa 14 Februari 2023. Pemantauan ini dalam rangka memastikan ketersediaan stok pangan jelang bulan suci Ramadan. Hasil pemantauan menunjukkan stok bahan pokok cukup hingga Ramadan. Stok minyak goreng misalnya ada di angka 360 ton atau cukup untuk 8 hari. Belum termasuk dengan yang sudah dipesan sejumlah distributor sekitar 10.000 ton. Hamka memberi penjelasan terkait naiknya harga minyak goreng yang sempat menembus angka Rp21.000. Menurutnya itu harga 2 pekan lalu dan sekarang sudah kembali normal sekitar Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Selain gudang Bulog, pemantauan dilakukan di PT Cipta Langgeng Mitra Sukses, PT Awet Sarana Sukses, dan Pasar Sentral Kota Gorontalo. Hamka berharap distributor dan pedagang besar bisa menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan Idul Fitri. Ternyata kan kenaikan tidak terlalu signifikan, seperti misalnya harga minyak distributor itu di 14.000 N, ini paling tinggi 15. Artinya kalau untuk 100.000 perak itu masih bisa ditoleransi lah. Kemudian juga harga daging juga stabil dan apalagi tadi cabai rawit segala macam tersedia. Mungkin tadi kita hasil dialog dengan pedagang, mudah-mudahan insya Allah di masuk Ramadan kita bisa terkontrol ya, makanya atau stok ada. Mitra Kominfotik, saat ini di hadapan saya sudah ada bahan-bahan dasar utama dari pembuatan dodol yang ada di UMKM Matuari ini. Nah, diantaranya ini ada parutan kelapa yang nantinya akan diambil santannya. Terus juga ada gula pasir putih dan ada gula merah yang sudah dicairkan dan juga ada tepung beras ketan. Nah, jadi bahan-bahan ini akan menjadi bahan utama pembuatan dodol. Seperti apa pembuatan dodol nantinya? Kita saksikan dulu informasi berikut. Pengusaha asal Malaysia Dato Seri Haji Saipul Bahari bin Suib menyatakan ketertarikannya membangun hotel di Gorontalo. Ketertarikan itu ditandai dengan kedatangan Saipul Bahari bersama tim yang disambut penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur pada Selasa 14 Februari 2023. Saipul Bahari datang ke Gorontalo untuk melihat sejumlah lokasi yang dinilai prospektif untuk dikembangkan. Pengusaha Malaysia itu diketahui punya sejumlah usaha di bidang pertanian, travel, pengembangan kawasan, dan yayasan. Kehadiran Saipul Bahari sebagai tindak lanjut penjajakan investasi yang dilakukan penjagup Hamka di Malaysia beberapa waktu lalu. Kala itu Hamka bertemu dengan pemerintah dan pengusaha Malaysia untuk menarik peluang bisnis ke daerah. Lahan milik Pemprov Gorontalo di Jalan Patimura Limbau 2, Kecamatan Kota Selatan menjadi salah satu lokasi yang ditawarkan.
Lahan itu dipandang strategis karena berada di pusat kota, tepatnya di belakang Mall Gelail. Karena ini di pusat kota, ya, bagus ini kita kerjasama dengan karena di pusat pemerintahan. Yang kedua, kita kalau bikin acara-acara hotel masih kurang, kita masih butuh. Nah, oleh sebab itu, waktu kami kunjungan ke Kuala Lumpur, beliau pada Tutul, ada minat. Beliau datang hari ini, kita dilihat dulu, nanti beliau akan kaji kira-kira dari aspek ekonomi seperti apa, investasi seperti apa yang kita butuhkan. Nah, ini kan investasi. Mitra Kominfotik, ini adalah salah satu proses pembuatan dari dodol itu sendiri. Kalau tadi bahan-bahan yang sudah kita siapkan, nah ini dia hasil campuran dari bahan-bahan dasar dan juga bahan utama yang disediakan untuk proses pembuatan dodol. Nah, proses pembuatan dodol ini sendiri, Mitra Kominfotik, tidak begitu mudah ya, karena harus diaduk terus-menerus hingga 6-8 jam. Dan proses memasaknya ini juga harus menggunakan api yang tidak terlalu besar dan harus digunakan api yang hanya ada di bagian pinggiran dari wajannya. Nah, seperti sekarang ini salah satu pembuat dodol ini sendiri, ibu ini adalah salah satu pembuat dodol yang harus mengaduk secara terus-menerus sampai 8 jam. Penjabat Gubernur Gorontalo menyerahkan bantuan bagi korban banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 10 Februari 2023. Bantuan diserahkan simbolis usai pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil. Ada 150 paket bantuan didistribusi BPBD dan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melalui BPBD Kota Manado. Warga di 3 kelurahan di Kecamatan Singkil, yakni Kelurahan Ketang Baru, Ternate Baru, dan Ternate Tanjung juga menerima masing-masing 150 paket. Paket terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula 1 kg, dan ikan kaleng. Ada juga teh, kopi, susu, dan mie instan. Penjagup Hamka yang datang bersama istri Dr. Gigi Gamaria Purnamawati Monoarfa dan sejumlah pimpinan OPD menyampaikan rasa prihatin atas musibah banjir di Manado beberapa waktu lalu. Ia berharap bantuan yang ada bisa meringankan beban warga. Kami turut merasakan bencana yang 2 minggu lalu, mungkin seminggu yang kemarin, yang melanda bencana banjir yang melanda kelurahan kita. Mudah-mudahan setelah ini, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan ini bagian dari ujian Allah untuk kita bisa memasuki bulan Ramadan. Hamka berharap silaturahim dan hubungan baik antara pemerintah dan warga di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara bisa tetap terjalin dengan baik. Terlebih warga di Kecamatan Singkil mayoritas berasal dari Gorontalo. Mitra Kominfotik, setelah dimasak selama 6-8 jam, inilah dia hasil dari dodol yang sudah dimasak dengan tekstur yang lembut dan juga legit ini akan langsung dilakukan proses pengemasannya dengan menggunakan daun woka. Nah, kenapa menggunakan daun woka? Daun woka ini salah satu
khas dari dodol itu sendiri. Dan daun woka ini sering disebut sebagai daun lontar, dan inilah dia ciri khas yang bisa membedakan dodol Gorontalo dan juga dodol-dodol yang ada di luar daerah. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur bicara tentang rotasi pejabat yang dilakukan baru-baru ini. Pernyataan itu disampaikan Hamka saat menghadiri dialog RRI yang berlangsung di Warung Kopi Jalan Roda, Kota Manado pada Jumat 10 Februari 2023. Dikatakan Hamka, rotasi yang dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia ingin sistem birokrasi berjalan konstruktif untuk mendukung tugasnya yang ditunjuk sebagai penjabat gubernur. Lebih lanjut, staf ahli Menpora bidang budaya sportivitas itu menjelaskan, rotasi tidak dilakukan serta-merta. Ia melakukan asesmen dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara. Asesmen sebagai bagian dari uji kompetensi aparatur yang akan mengisi jabatan tertentu. Hamka menilai rotasi pejabat bagian dari memulai langkahnya sebagai penjabat kepala daerah. Birokrasi menurutnya harus terukur, profesional, dan bekerja di jalur yang benar. Usai pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama, rotasi juga akan dilakukan pada level administrator dan pengawas dalam waktu dekat. Hamka tidak menampik jika kebijakannya itu menuai kritik dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lain. Ia menilai itu sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang harus didengar dan menjadi bahan perbaikan ke depan. Apakah kritik dan saran dari berbagai elemen, apakah NGO, LSM, kemudian potensi institusi yang lain eksternal, kita tampung. Tetapi ada ukuran-ukuran tertentu di pemerintah untuk menentukan si A posisinya kepala dinas A atau kepala dinas B. Ada ukuran-ukurannya. Di samping kita melihat hasil asesmen yang dilakukan oleh BKN. Mitra Kominfotik, usai sudah untuk jalan-jalan kita hari ini di Kabar Gorontalo sepekan, dan kita sudah mencicipi banyak sekali dodol hari ini ya. Jadi selain punya nilai jual, dodol sendiri punya nilai budaya sendiri. Dan yang paling pasti, dodol adalah salah satu oleh-oleh yang paling baik untuk pilihan Anda. Dan seperti yang sudah ada di hadapan saya ini menjadi salah satu makanan khas Gorontalo yang tentunya punya cita rasa tersendiri. Terima kasih, kita ketemu lagi di Kabar Gorontalo sepekan lainnya. Saya Fandi Wahab beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hai, halo pemirsa, ketemu lagi dalam program Gorontalo Baik. Kali ini kita akan melihat dari dekat proses pembuatan dodol Gorontalo di sentra pembuatannya di Desa Reksonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Berbicara tentang dodol, panganan ini sudah terkenal di berbagai daerah di Indonesia. Ada dodol Garut, dodol Betawi, dodol Aceh, dan sebagainya. Meski memiliki nama yang sama, namun karakteristik dan cita rasa dodol berbeda-beda antar daerah, termasuk juga dodol Gorontalo. Dodol Gorontalo memiliki ciri khas dari teksturnya yang kenyal, lembut, dan rasanya yang manis. Warnanya coklat kehitam-hitaman dipadukan dengan kacang atau wijen di dalamnya. Keunikan lain dari dodol Gorontalo terletak pada bungkusnya. Jika dodol di Jawa dan Sumatera biasanya dibungkus dengan plastik atau kertas minyak, dodol Gorontalo dibalut dengan daun woka. Cara pengemasannya atau pembungkusannya itu menggunakan daun woka atau daun lontar. Itu sebagai ciri khas Jawa Tondano, terus terutama juga itu yang menjadi dodol kami unik di mata orang-orang.
Dodol di Gorontalo identik dengan kebudayaan warga keturunan Jawa Tondano atau Jaton yang bermukim di Gorontalo pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya. Pada setiap perayaan keagamaan, dodol menjadi panganan spesial warga Jaton. Salah satunya saat memperingati Lebaran Ketupat atau Lebaran Sunnah yang biasa digelar seminggu pasca Hari Raya Idul Fitri. Warga Jawa Tondano yang berada di Reksonegoro, Yosonegoro, Kaliyoso, dan desa lain menyebut siapa saja yang bertamu dengan berbagai macam kudapan, salah satunya adalah dodol. Yang awalnya dodol ini hanya ada pas Hari Raya Idul Fitri, karena beriringnya waktu, karena semakin banyak orang yang ingin membuat dodol ini untuk sebagai buah tangan. Kalau misalnya mereka datang ke Gorontalo, mereka ingin membawa buah tangan dodol dari Gorontalo sebagai oleh-oleh. Sehingga masyarakat Reksonegoro khususnya, yang umumnya itu masyarakat Jaton, mereka membuat atau memproduksi dodol ini sebagai mata pencarian dan juga dijual untuk ke buah tangan. Keunikan lain dari dodol Gorontalo terletak pada proses memasaknya. Bahan yang harus disiapkan yakni tepung beras ketan, gula pasir, parutan kelapa untuk pembuatan santan, gula aren yang sudah dicairkan, dan kacang yang sudah disangrai. Untuk 10 kg dodol dibutuhkan 30 butir kelapa, 15 kg gula merah, serta 8 liter beras ketan. Pertama kita menyediakan bahan-bahannya seperti gula merah, tepung beras ketan, gula pasir atau gula putih, sama santan kelapa. Nah, setelah bahan utama ini sudah jadi, sehingga yang pertama kita akan menuangkannya itu ke kuali, itu yang awalnya itu gula merah yang sudah cair, yang sudah bersih, siap untuk dipakai, itu yang dituangkan. Setelahnya santan kelapa, terus gula pasir. Setelah campuran ini sudah mendidih karena sudah proses pemasakan, setelah itu dituanglah tepung beras ketan yang sudah dicairkan dengan atau sudah diencerkan dengan santan kelapa. Setelah itu sudah proses pengadukan selama 8 jam. Selama proses memasak, dodol harus terus diaduk supaya adonannya tercampur merata serta mendapatkan tekstur dodol yang diinginkan. Adonan diberi taburan kacang atau wijen untuk menambah cita rasa gurih. Setelah 5 hingga 6 jam proses memasak, dodol selanjutnya didinginkan untuk dibentuk dan dipotong secara manual. Sebelum proses memotong, para pekerja harus melakukan dengan menggunakan masker dan sarung tangan. Hal itu penting untuk menjaga kebersihan dari dodol yang dihasilkan. Dodol kemudian dipotong menjadi ukuran kecil sesuai kemasannya. Biasanya, dodol dipotong berukuran sekitar 20 cm dengan diameter sekitar 3 cm. Sebelum dikemas, pekerja membersihkan daun woka sebagai wadah dodol. Woka alias Livistona altissima merupakan jenis tumbuhan dari keluarga palem-paleman. Woka yang agak tua yang dipilih dengan warnanya yang berwarna kuning. Dodol kemudian disimpan ke dalam daun woka. Kedua sisi daun diikat agar lebih padat dan terbungkus rapi. Untuk menambah nilai jualnya, dodol diberi kemasan dari dus. Selain menampilkan nama dan alamat pembuatan, dus menyajikan komposisi label halal dan tanggal produksi. Untuk per satu kemasan, memiliki isi sebanyak 15 bungkus yang dibanderol dengan harga Rp45.000. Harga pasaran itu sekitaran Rp2.000 per bungkus. Kalau harga distribusi itu sekitaran Rp1.800. Untuk yang dus ini kalau untuk distribusi dia Rp40.000, kalau untuk dijual Rp45, yang isi 15, yang ini
distribusinya itu 65, yang dijual kembali itu 70. Industri dodol matuari di Desa Reksonegoro hingga saat ini terus berkembang. Tercatat ada 30 usaha skala mikro yang menjadi binaannya. Selain itu, ada juga 4 usaha dodol dengan skala industri. Dodol Gorontalo juga dipasarkan di Bandara Jalaluddin dan sentra oleh-oleh. Harganya yang relatif murah dengan cita rasa manis membuat dodol Gorontalo menjadi salah satu buah tangan favorit warga. Pendistribusian itu pertama ke toko-toko kecil itu hanya yang perbungkus. Terus kalau untuk berdus itu kebanyakan mereka melalui online. Saya sudah masuk ke marketplace sehingga saya kan sudah mempostingnya di sana. Jadi kebanyakan pembeli itu mereka cari di sana terus langsung menghubungi nomor yang tertera di marketplace itu lewat WhatsApp. Bagaimana? Anda tertarik? Jika punya waktu ke Gorontalo, jangan lupa mencicipi dodol yang satu ini ya. Sampai jumpa.